Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali dengan saya Togar Purba saudara. Tepatnya di hari Senin tanggal 27 bulan Maret 2023 kita dapat berjumpa kembali saudara kasih dalam Tuhan. Dan saat hari ini mungkin saudara yang kasih dalam Tuhan telah bangun dari istirahat atau telah bangun di dalam tempat pembaringan saudara. Mari kita dapat berdiam diri sejenak untuk meluangkan waktu kita dalam konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan, saudara dalam Tuhan. Dan meskipun saudara belum bisa bangkit dari tempat pembaringan saudara dalam Tuhan, biarlah dapat menyempatkan diri untuk dapat melihat atau bersama-sama beribadah di pagi hari ini saudara dalam Tuhan. Sebelum kita beraktivitas dari pagi, siang, ke malam saudara, mari kita sambut firman Tuhan untuk dapat kita mendengarkan pesan-pesan dari Tuhan saudara dalam Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah memberikan kami waktu istirahat sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun kembali dalam keadaan segar jasmani ya Tuhan. Biarlah Engkau berbicara bagi kami untuk kami bekal kegiatan kami dari pagi hingga malam. Kami sambut firman-Mu dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan terambil dalam kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Begini bunyi firman Tuhan seorang kasih dalam Tuhan. Ada seorang yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya, maka sangat ketakutanlah semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengepai mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira jam 3 kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11 saudara. Firman ini adalah yang dialami dan terjadi pada saat Petrus melakukan sesuatu pelayanan saudara. Pelayanan yang dilakukan oleh Petrus, banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa juga mengenal Tuhan seorang dalam Tuhan. Dan saat itulah jemaat yang dipimpin oleh Petrus ini dibentuk sedemikian rupa saudara, berkumpul bersepakat saudara. Bersepakat apa? Ketika mereka memiliki harta benda, ketika mereka memiliki ladang tanah seorang kasih dalam Tuhan, bahkan juga pekarangan seorang kasih dalam Tuhan untuk dapat dipersembahkan kepada Tuhan saudara. Dan apa yang dipersembahkan?
baik itu harta benda, baik itu hasil penjualan tanah, baik itu setiap apapun yang mereka miliki, dibawa seorang kasih dalam Tuhan untuk bersama-sama bersepakat apa yang mereka miliki menjadi milik sesuatu bersama seorang. Jadi sesuatu yang sangat menarik di sini yang kita dapatkan betapa jemaat mula-mula seorang Islam Tuhan ketika mereka berkumpul bersepakat untuk dapat memuji nama Tuhan, dan kesepakatan itulah mereka tetapkan seorang. Jadi ketetapan yang mereka sudah bersepakat, yaitu ladang mereka miliki, yang orang percaya saat itu seorang Islam Tuhan, baik itu juga tanah mereka miliki. Ketika mereka jual itu, maka segala yang mereka jual itu dipersembahkan kepada yaitu rasul-rasul seorang, yaitu sebagai kepercayaan Tuhan, yaitu rasul-rasul seperti Rasul Petrus, Rasul Yohanes itu. Dan kita menyaksikan dalam firman Tuhan ini di mana dikatakan setiap hal yang mereka miliki, baik itu tanah maupun ketika itu terjual, maka dipersembahkan kepada rasul. Ini dikatakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 35 yang berkata, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul lalu dibagikan kepada setiap orang yang dengan keperluannya. Jadi sesuatu yang sangat menarik seorang Islam Tuhan, bahwa jemaat mula-mula ketika mereka telah diubahkan dalam cara berpikir, cara mereka berpandangan seorang Islam Tuhan, bahwa mereka tidak segan-segan untuk dapat memberikan apa yang mereka miliki, bahkan mempersembahkan baik itu hasil penjualan tanah seorang. Jadi hal yang kita menjadi renungan kita di pagi hari ini adalah tentang perbuatan yang dilakukan Ananias dan Sapira seorang Islam Tuhan. Mengapa mereka yang kalau kita menyaksikan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 5 ini yang berbicara tentang perbuatan Ananias yang saat itu tidak jujur seorang Islam Tuhan. Yang seharusnya mereka jujur karena apa? Karena mereka setelah menjual tanah, dan seharusnya mereka yang sudah mengenal Tuhan baik itu Ananias dan Sapira sebagai jemaat mula-mula seorang Islam Tuhan harus mempersembahkan, meletakkan baik itu persembahan mereka kepada rasul itu seorang. Itu tidak dilakukan oleh Ananias dan Sapira. Maka dikatakan pada pagi hari ini yang kita dengar firman Tuhan yang berkata, dikatakan di ayat 4 seorang Islam Tuhan, mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah. Jadi perbuatan mereka yang seharusnya segala hal yang mereka miliki itulah sebenarnya milik mereka seorang. Hanya untuk meletakkan itu, yaitu meletakkan di bawah untuk diserahkan kepada rasul-rasul atau untuk didoakan, atau juga untuk diberkati segala pemberian mereka seorang Islam Tuhan. Jadi bukan segala yang mereka sudah mereka jual seorang Islam Tuhan, tetapi ketika mereka jual itu mereka tidak melakukan itu. Kalau jemaat mula-mula ketika mereka ingin menjual seorang Islam Tuhan dan setelah dijual mereka letakkan di bawah kaki rasul untuk diberkati setelah mereka menjual hal itu seperti tanah itu seorang Islam Tuhan. Ladang mereka telah mereka jual dan hasil jual itu untuk dibagikan setiap keperluan secara bersama ini. Jadi hal yang kita pelajari, hal yang kita renungkan di pagi hari ini seorang Islam Tuhan, ada hal yang terjadi yaitu Ananias dan Sapira melakukan dusta itu. Berbohong terhadap apa seorang Islam Tuhan ketika mereka ingin mempersembahkan dan mempersembahkan itu secara separuh. Lebih daripada itu mereka simpan seorang Islam Tuhan. Disitulah hal yang menjadi hal kita merenungkan bahwa seharusnya mereka tidak melakukan itu, tetapi mereka melakukan untuk menyimpannya seorang Islam Tuhan. Dan pada pagi hari ini bahwa betapa hal yang harus kita renungkan bahwa berdusta itu bisa memberikan sesuatu dampak hal yang tidak baik.
bahkan bisa mencelakakan seperti pada pagi hari ini kita renungkan, sehingga Ananias yang saat itu putuslah nyawanya saudara. Oleh karena apa? Oleh karena perkataan dusta, dusta yang diperbuat, yaitu setiap apapun yang telah mereka lakukan, saudara Islam Tuhan. Jemaat yang mula-mula mengalami perubahan, dan salah satunya perubahan yang seharusnya yaitu terjadi juga kepada Ananias dan Sapira. Kemudian mereka mempersembahkan itu kepada Tuhan, segala milik mereka itu tidak mereka lakukan, saudara. Nah, inilah sesuatu hal ketika kita berbuat dusta, seorang Islam Tuhan, itu bisa memberikan sesuatu dampak yang tidak baik. Seperti Ananias yang saat itu ketika melakukan dusta, maka putuslah nyawanya seketika, seorang Islam Tuhan. Seketika itu juga putus di hadapan, yaitu Petrus itu. Di hadapan Rasul, seorang Islam Tuhan. Jadi sesuatu yang kita pelajari bahwa berdusta itu bisa hal juga mencelakakan saudara. Mencelakakan dalam kehidupan kita, dan kita bisa belajar di pagi hari ini bahwa kedua suami istri, baik itu Sapira juga melakukan yaitu sikap seperti suaminya, yaitu dusta itu, seorang Islam Tuhan. Jadi dusta itu adalah akibat daripada perbuatan yang bercela, seorang Islam Tuhan, dan mencoreng segala hal yang tidak baik. Padahal hal dusta itu seharusnya tidak mereka lakukan, seorang Islam Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dari kehidupan seperti yang dilakukan oleh Ananias Sapira, bahwa akibat daripada dusta itu bisa memberikan sesuatu dampak yang tidak baik, seorang Islam Tuhan. Kalau kita membaca dalam kitab Yohanes 8 ayat 44 yang dikatakan, seorang kasih dalam Tuhan, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta, seorang Islam Tuhan. Jadi hal yang harus kita lihat dan renungkan bahwa ketika kita berdusta itu oleh karena diri kita sendiri untuk melakukan itu. Dan hal inilah yang pertama daripada, yaitu bapak dari segala dusta itu. Siapa itu, seorang Islam Tuhan? Iblis itu. Iblislah awal daripada manusia jatuh dalam dosa. Maka Hawa itu terbujuk oleh karena ular yang melakukan tipu daya, yaitu bujukan saudara, yang dikatakan supaya memakan buah yang larangan daripada Tuhan itu. Jadi ini dilakukan semenjak daripada hal itu Adam dan Hawa, itulah daripada bagian daripada dosa. Bapa segala dusta adalah iblis itu, seorang Islam Tuhan. Kehidupan kita sebagai orang percaya supaya dibawa untuk tidak melakukan itu, seorang Islam Tuhan. Bahkan juga Tuhan telah menetapkan sesuatu perintah, seorang. Perintah ini yang ditulis oleh Musa, yang ditetapkan, yang berkata janganlah kamu berdusta, yang dikatakan yaitu sebagai hukum Taurat, seorang Islam Tuhan. Hukum Taurat berkata jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sesamamu itu siapa? Ya, kita seperti sesama kita, seorang Islam Tuhan. Jadi sesuatu hal yang Tuhan telah tetapkan juga, yang telah ditulis oleh Musa melalui perintah-perintah yang Tuhan suruh kepada Musa supaya menulis tentang hal untuk supaya jangan berdusta, seorang Islam Tuhan. Berdusta itu adalah suatu perintah yang bagian daripada perintah, yaitu hukum Taurat, yaitu seorang Islam Tuhan, yang harus juga dapat kita lakukan, seorang Islam Tuhan. Dapat juga kita turuti perintah untuk tidak berdusta itu, seorang Islam Tuhan. Meskipun mungkin kita pernah berdusta, mungkin kita juga ingin berdusta untuk mendapatkan keuntungan. Seperti dalam berbisnis, seorang Islam Tuhan, yang kita katakan dalam bisnis itu misalnya barang orsinil padahal tidak orsinil, seorang Islam Tuhan. Itu bagian daripada dusta itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah pada pagi hari ini pentingnya untuk kita dalam melakukan segala aktivitas supaya kita tidak sekali-sekali untuk tidak berdusta, seorang Islam Tuhan.
Karena berdusta itu adalah bagian daripada perintah Tuhan, bagian segala sesuatu yang juga bisa mencelakakan kita, seperti yang kita dengar pada pagi hari ini firman Tuhan, bagaimana Ananias dan Safira putuslah kedua suami istri nyawanya itu, saudara kasih dalam Tuhan, karena berdusta di hadapan rasul itu, yaitu Rasul Petrus itu. Jadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, marilah kita menjaga supaya kehidupan kita, baik itu menjaga perkataan kita, menjaga juga sikap kita, supaya perkataan kita ini tidak sekali-sekali berdusta. Kalau kita melakukan dusta itu, maka kita ingatlah firman Tuhan bahwa bapak segala dusta adalah iblis itu. Jadi itulah yang akan kita dapatkan adalah bapak segala dusta. Maukah kita supaya segala hal yang kita lakukan itu kita lepaskan itu? Meskipun kita sering atau juga pernah melakukan surga dalam Tuhan. Tetapi ingatlah ketika kita melakukan yang jujur, ketika kita melakukan yang baik, walaupun mungkin keuntungan yang sedikit surga dalam Tuhan, walaupun mungkin kita tidak dapat apa-apa ketika kita ingin jujur saudara, tetapi kebaikan kita, bahkan yang kita lakukan jujur itu seorang Islam Tuhan dipandang mulia di hadapan Tuhan. Dan apa yang kita lakukan jujur seorang Islam Tuhan itu akan berdampak dalam kehidupan kita. Percayalah ketika kita melakukan jujur seorang Islam Tuhan, Tuhan akan melakukan yang baik, apalagi yang kita lakukan untuk menanggalkan segala yang kita biasa melakukannya seperti dusta itu seorang Islam Tuhan. Jadi segala kehidupan kita yang baik ketika kita ingin melepaskan dusta dan hal yang kita lakukan untuk berbuat jujur seorang Islam Tuhan, meskipun itu sangat sulit. Karena apa sangat sulit? Mungkin kita biasa, mungkin kita terus menerus untuk melakukan dusta itu seorang Islam Tuhan. Tetapi ingatlah ketika saudara ingin mencoba berusaha untuk dapat melakukan dengan jujur, untuk dapat berkata dengan jujur, maka segala sesuatu itu akan memberi sesuatu dampak yang baik. Bahkan seorang Islam Tuhan, cepat atau lambat, Tuhan akan melakukan yang baik dalam kehidupan kita, saudara. Karena orang yang jujur, seorang Islam Tuhan itu Tuhan akan memakainya sedemikian rupa, seorang Islam Tuhan. Percayalah orang yang jujur seorang Islam Tuhan seperti yang dilakukan oleh Ayub seorang Islam Tuhan, dia adalah orang yang saleh dan jujur sehingga Tuhan memberkati dia walaupun dalam peristiwa dia alami baik itu kesakitan, penderitaan seorang Islam Tuhan. Dan pada ujungnya kehidupan Ayub dipakai Tuhan secara luar biasa. Oleh karena apa? Karena kehidupannya saleh, karena kehidupannya jujur seorang Islam Tuhan. Jadi pentingnya dalam kehidupan kita menjalankan segala yang kita kerjakan, menjalankan segala usaha yang kita lakukan, biarlah kita berusaha untuk melakukan dengan jujur seorang Islam Tuhan. Dengan menanggalkan segala hal yang mungkin kita lakukan biasa, yaitu dusta itu seorang Islam Tuhan. Karena pekerjaan dusta adalah daripada bagian dari bapa segala dusta, yaitu iblis itu. Biarlah firman yang pada pagi hari ini untuk bekal dalam kehidupan kita yang akan kita lakukan dari pagi, siang, malam yang akan kita beraktivitas. Sebelum mengakhiri, saya mengucapkan terima kasih buat Pak Supri, terima kasih buat Pak Teguh, terima kasih buat saudara-saudara imanku. Biarlah selalu luangkan waktu untuk bersama-sama beribadah seperti pada pagi hari ini. Karena segala waktu yang saudara kasih dalam Tuhan, mungkin saudara sibuk, mungkin saudara banyak kegiatan saudara. Ketika saudara meluangkan waktu hanya beberapa menit, itu jauh sangat bermanfaat. Apalagi saudara bertemu, bersekutu bersama dengan Tuhan, seorang Islam Tuhan. Mari kita sambut segala kegiatan kita pagi, siang, malam dengan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sungguh baik mengajari kami ya Tuhan, supaya kami tidak melakukan hal yang mungkin pernah kami lakukan dan yang mungkin sudah biasa kami lakukan, yaitu berdusta ya Bapa.
Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat keluar dengan melakukan sikap yang baik, dengan bisa melakukan perubahan ya Bapa. Karena kami rindu ya Tuhan, supaya pertolongan-Mu Engkau nyatakan, berkat-Mu Engkau selalu berikan ya Bapa. Oh Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sangat mengajari kami, supaya kami yaitu tidak berdusta dalam melakukan setiap hal yang kami lakukan Bapa. Ajari kami untuk kami selalu jujur ya Tuhan. Jujur perkataan kami, jujur juga dalam sikap kami ya Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu yang percaya pada Engkau ini ya Tuhan, dibangun dari segala hal untuk berbuat yang baik, berguna untuk Tuhan ya Bapa. Terima kasih buat renungan pada pagi hari ini ya Tuhan, yang mengingatkan kami supaya kami dapat melakukan dengan jujur ya Tuhan, dengan meninggalkan dusta itu ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Saat hari ini ya Tuhan, berkatilah saudara-saudaraku dalam setiap kegiatan mereka ya Bapa. Dari pagi hingga malam ya Tuhan, Kau campur tanganlah hidup saudara-saudaraku dimanapun mereka bekerja, apapun setiap pekerjaan mereka ya Tuhan. Bawalah pekerjaan mereka untuk menjadi terang-Mu, untuk menjadi berkat ya Bapa. Tuhan, Kau campur tanganlah setiap kegiatan saudara-saudaraku ini dalam mereka beraktivitas ya Tuhan. Engkau campur tanganlah Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Pakailah ya Tuhan, semakin hari semakin luar biasa ya Tuhan, untuk menjadi terang-Mu ya Bapa, untuk menjadi berkat bagi orang yang mungkin orang itu tidak mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Bapa. Olehnya Tuhan, berkatilah saudara-saudaraku ini ya Bapa, dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Hamba taruhkan itu ke dalam tangan Engkau saja ya Tuhan. Bila ada saudara-saudaraku yang mengalami sakit ya Tuhan, mari Tuhan Engkau jamalah, Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan. Kuasa-Mu berlaku dari dahulu sampai sekarang ya Tuhan. Oleh saat hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus, Engkau sembuh sakit penyakit dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami terima itu kesembuhan yang daripada Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat hari ini sebentar kami akan beraktivitas ya Tuhan. Berkati setiap kegiatan kami. Apapun kegiatan kami, kecil besar ya Tuhan, Engkau memberkati. Mungkin kegiatan kami tidak kelihatan ya Tuhan, tapi kami percaya ya Bapa, Engkau akan selalu menuntun, memberikan ya Tuhan segala kegiatan kami untuk menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut kegiatan kami pada hari ini bersama dengan Engkau ya Bapa. Kami cakap melakukan segala perkara-perkara untuk Engkau izinkan untuk kami lakukan ya Bapa. Inilah doa kami yang tidak sempurna. Terimalah doa ini ya Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa kembali seorang kasih dalam Tuhan dengan jam sama besok.